Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara ya, masih meneruskan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kan sebelumnya kita belajar garis ya, garis. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kemiringan garis. Jadi kita akan bicara tentang menentukan kemiringan dari persamaan garis lurus. Nah, sekarang Bapak ingin mengatakan bahwa apakah kalian pernah melihat sesuatu hal yang berbentuk miring lah begitu ya. Salah satunya bentuknya ini ya, tangga dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nih kalau selain tangga, tanjakan atau turunan gitu ya, bentuknya seperti ini. Terus banyak hal lah dalam kehidupan nyata yang berupa seperti ini ya, tanjakan ataupun turunan. Nah, ini memiliki kemiringan. Nah, fokus kita adalah bagaimana definisi kemiringan dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dalam matematika nih, kalau ditanya misalnya tentang kemiringan, maka ditanya adalah berapa panjangnya ini atau perubahan panjang sisi tegak per yang mendatarnya horizontal. Jadi kalau misalnya ditanya kemiringan ini, satuannya disamakan dulu ya. Berarti kemiringan itu kita simbolkan M berarti 150 per 50. Kalau kita sederhanakan berarti kemiringannya berapa nih? 15 dibagi 5, 3. Berarti kemiringannya 3. Secara sederhana bisa disampaikan demikian sih. Jadinya berapa tinggi tegak Y, kemudian berapa mendatarnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di matematikanya seperti ini. Nah, kalau kalian ketemu bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini, kita lihat nih ada beberapa nanti. Oh ya. Misalnya ada seperti ini. Cara pertama yang kalian itu tentukan, pilih dulu ininya, titiknya lah. Anggap saja sini. Nah, kemudian kita turunkan ini, berapa banyaknya ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kan kemiringan tadi kan adalah delta Y per delta X ya. Delta Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Terus delta berapa? Delta X-nya 1, 2. Berarti 2. Sama dengan berapa kemiringannya? 2. Nah, kayak gitu aja. Jadi kemiringannya itu adalah 2. Sampai sini paham? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana di matematika sebenarnya menggunakan mencari kemiringan. Mencari kemiringan. Nah, sekarang gini. Karena kita masuk nih masuk ke dalam bentuknya seperti ini, kita akan nyari kemiringan. Jadi kemiringan itu kan tadi delta Y per delta X ya. Delta Y per delta X. Diingat baik-baik. Kalau naik, dia plus. Kalau turun, dia negatif. Diingat ya, naik atau turun dia negatif. Nah, sekarang perhatikan ini. Cara yang lain dari tadi ya. Kan dia dari sini nih, pilih dari sini. Naik 2 kan, M itu adalah delta Y per delta X. Nah, delta X kita pilih dari sini, titiknya naik 1, 2. Berarti naik 2. Kemudian ke kanan 1 per 2. Per 1. Sama dengan 2. Ini yang pertama. Yang kedua, nomor 2 ini. M itu kan delta Y per delta X. Pilihnya dari sini. Naik ya 1, 2 dari sini. Naik 2. Tapi ke kiri 1. Negatif berarti 1. Nah, berarti gradiennya min 2. Jadi kalau misalnya ada gradien positif, dia ke arah sana tuh. Sedangkan kalau negatif ke arah situ. Jadi plus atau negatif atau positifnya nanti menunjukkan arah sebaliknya. Kira-kira gitu.
Ini ya. Contohnya lagi. Nomor 3 nih. Kita lihat. Persamaannya ini Y sama dengan 2X min 4. Nih, kalau ditanya gradiennya itu berarti pilih aja yang memotong sumbu ini, sumbu X. Kan nomor 3 ya. Apa tadi gradien? Gradien itu adalah delta Y per delta X. Kita cari yang titik potong terhadap sumbu X. 1, 2, kanan dia naik plus 2. Kemudian ke kanan 1 berarti plus 1. Berarti gradiennya 2. Gitu ya. Lanjutnya yang nomor 3. Gradien itu kan delta Y per delta X. Karena nggak ada potong dengan titik X, kita pilih titik yang lain. Terserah mau yang mana. Kita pilih aja yang sini. Boleh yang lain nggak, Pak? Boleh. Misalnya yang ini nih. Boleh. Kita coba ya. Sekarang ini kita pilih nih. Naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naiknya 6. Per ke kiri 2, 1, 2. Ke kiri negatif ya. Negatif 2. Jadi 6 bagi min 2 itu min 3. Pak, boleh pakai yang lain nggak? Boleh. Misalnya kita pilih titik yang ini nih. Kelihatan nggak? Ini Bapak hapus dulu. Yang titik ini. Sama ya soalnya ya. M delta Y per delta X. Naiknya 1, 2, 3. Berarti 3 positif ya. Terus ke kiri 1, negatif 1. Ternyata min 3. Ternyata sama. Jadi titik manapun yang kita pilih sebenarnya itu sama. Itu ya. Yang penting operasinya benar. Kita cek lagi ya soal selanjutnya. Oh ya, cek sampai nomor 4 ya. Jadi kalau untuk nyari gradien gitu ya. Untuk nyari gradiennya. Nah, sekarang kita lihat lagi deh. Kita lihat contoh soal. Nah, misalnya ini gradiennya udah ketahuan ya. Sebagai contoh nih, misalnya tentukan kemiringan tangga rancang di bawah ini. Kan tadi udah jelas ya bahwa delta Y per delta X. Berarti ini berapa kemiringannya tadi? 150 dibagi 50 yaitu 3. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Pada tiap-tiap diagram berikut P dan Q tentukan titik nyari gradiennya dulu. Nyari gradien dari ini. Kita cari gradien saja ya dari sini. Gimana caranya? Pertama nih. Cari titik mana yang melewati titik ya. Oh, berarti di sini nih kayaknya. Ya ini. Nah, ya. Pertama naik 1 nomor 2 yang A. Kan gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya 1, 2, 3. Naik 3 per ke kanan berapa? 1. Berarti bukan negatif ya. 3 bagi 1, 3. Terus yang B. Ini gradiennya kalau kita cari ya kita ini aja ya. Yang B itu M itu kan delta Y per delta X. Nah, naiknya 1, 2. Boleh deh. Per berapa ke kirinya? 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Berapa nih sama-sama bagi 2? Itu min setengah. Pak, boleh pakai titik yang lain nggak? Boleh. Misal ya. Kita cek nih. Kita naikin misalnya di sini. 1, 2, 3. Dia 3 ya. Nah, misalnya M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya 3. Terus ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Sama-sama dibagi 3 yaitu min setengah. Sama aja. Pakai titik manapun sama. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.